Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sukses sampai pada hari kemenangan. Baik, pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Tepatnya ada satu pertanyaan dari teman saya kemarin yang menjapri atau membahas up saya, menanyakan tentang sebuah pertanyaan seperti ini, pertanyaannya. Ini ya. Nah, jadi teman kita ini begini menanyakan ke saya, Mas, kalau upload video pakai VPN itu bagaimana sih? Boleh nggak? Berbahaya nggak gitu ya? Nah, saya menjawabnya sih agak-agak bingung juga ya. Ini pemula tapi oplosnya pakai VPN. Kenapa ya kira-kira? Manfaatnya apa kira-kira? Kalau pemula ini ngoplosnya pakai VPN. Nah, tentu saya bertanya, orang ini benar-benar tidak tahu apa memang sengaja memancing saya gitu ya. Namun ketika saya bertanya lebih detail, beliaunya tidak begitu mau transparan ya, tidak apa-apa ya. Artinya begini, akan saya jawab sesuai yang saya ketahui saja. Jadi setelah saya cecar dengan beberapa pertanyaan, teman kita ini menjawab bahwa sebenarnya gini Mas, saya ngupload video pakai VPN itu kan selama ini saya ngupload video itu kan butuh kuota yang banyak. Oke, betul, tidak salah itu. Nah, cara saya untuk bisa mengirim data saya itu menggunakan VPN Mas. Kebetulan VPN yang saya buat itu ada free kuotanya 30 giga katanya begitu. Jadi alasannya dia menggunakan VPN ini karena kebetulan ketika dia menggunakan VPN yang dia download itu, dia bisa mendapatkan free kuota 30 giga. Karena dia kalau ngupload video ini memang nggak pernah pakai jaringan WiFi, tetapi selalu pakai data. Dan untuk mengiritnya, dia pakai VPN. Oke lah, itu bisa kita terima ya. Karena saya sendiri juga mengalami bagaimana mengupload video itu adalah satu cara yang memang boros terhadap kuota. Karena memang butuh kuota, dan itu tidak sedikit. Kita harus tiap hari melakukan oplos tentu membutuhkan kuota yang banyak. Dan itu bisa dimaklumi teman-teman. Namun untuk penggunaan VPN ini mungkin saya bisa sedikit jelaskan. Kalau menggunakan VPN ini dikatakan pengiritan, mengirit data kuota, sebenarnya tidak juga ya. Karena pengalaman saya menggunakan VPN untuk kepentingan browsing dan sebagainya itu memang menggunakan VPN ini kecepatannya akan menjadi lebih cepat. Koneksinya akan lebih cepat dan jaringannya akan lebih kuat. Karena VPN ini kan tidak menggunakan jaringan lokal atau jaringan Indonesia. Jadi VPN ini kan mengambil jaringan yang bisa jadi Australia, dari Rusia, dari Amerika, dari Inggris dan sebagainya. Yang biasanya kalau yang versi gratisan untuk penggunaan VPN ini kan ada durasi jamnya ya. Berapa menit bisa digunakan gitu ya. Misalnya jaringan Rusia hanya bisa digunakan dengan 30 menit atau berapa, itu kan biasanya seperti itu yang versi free ya. Tapi yang versi-versi pro karena saya nggak pernah mengalami, saya nggak bisa menceritakan itu. Memang terbukti, memang kekuatannya, daya jelajahnya memang cepat ya. Tetapi itu bukan berarti irit kuota, tetapi malah akan lebih boros. Karena apa? Jaringannya yang dipakai bukan jaringan lokal. Otomatis tarif yang dipergunakan pun tarifnya bukan tarif lokal, otomatis tarif luar negeri. Maka menurut saya percuma kalau hanya alasan untuk mendapatkan 30 giga free, kuota 30 giga, kalau ujung-ujungnya sama dengan 1 giga di Indonesia gitu. Jadi kalaupun kita mendapatkan 30 giga free dari penggunaan VPN itu, apa artinya kalau hanya sama dengan nilainya 1 giga di Indonesia misalnya pakai jaringan Indonesia. Jadi kan percuma. Ini yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman mohon diperhatikan penggunaan VPN ini sangat-sangatlah berbahaya, apalagi teman-teman kita YouTuber pemula ya.
Entah ini beliau ini baru membangun channel atau apa, karena saya tanyakan channelnya apa, dia tidak mau jujur. Katanya dia baru saja akan buat video gitu. Baru saja membuat channel gitu, jadi belum ada videonya. Nah, kalau belum ada videonya kok ngapain mau dioplos gitu. Ngoplosnya pakai apa? Pakai videonya siapa kan itu. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ini kan jadi pelajaran buat kita teman-teman. Jadi justru yang di sini yang kita pikirkan adalah bahayanya upload video menggunakan VPN ini tidak hanya berbahaya pada channel kalian sendiri, termasuk channel-channel besar yang kita upload pun juga akan kena dampak ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang perlu Anda ketahui, channel-channel yang sudah monet itu ketika kita putar dengan menggunakan VPN, bahayanya juga terkena loh dari apa yang kita lakukan itu. Kalau sering-sering misalnya saya ngoplos dengan satu channel besar ya, channelnya yang tiap hari hampir itu aja yang saya oplos ya. Otomatis ini sangat berpengaruh terhadap channel itu. Pengaruhnya mungkin tidak secara videonya diblokir atau apa. Pengaruhnya justru nanti adsense-nya akan kena banned karena apa? Ada perlakuan traffic yang tidak wajar pada video-videonya. Dan itu juga akan berpengaruh pada adsense-nya. Adsense-nya kok moro tahu-taunya bengkak begitu banyak itu karena apa? Pasti ada satu transaksi yang ilegal atau traffic yang ilegal gitu ya teman-teman. Jadi buat yang teman-teman yang sangat-sangat pemula dan memang tidak tahu, jangan sekali-kali menggunakan upload video menggunakan VPN. Itu sangat-sangat berbahaya pada channelmu dan juga channel-channel yang Anda upload atau channel-channel yang besar ya. Kalau channelmu sih belum monet sih tidak masalah. Ini yang channelnya yang sudah besar kamu upload gak dosa gak pekoro gitulah ya. Kena banned dan sebagainya. Karena saya sendiri pernah mengalami ya teman-teman. Artinya ada satu channel saya memang dibuat eksperimen sama teman saya. Ini satu channel yang mengulas tentang review film. Itu karena ingin mendapatkan adsense yang tinggi, itu kan harus dicarikan iklan yang dari sumbernya dari luar negeri. Maka salah satunya ya pakai menggunakan VPN itu. Di awal-awal tahun 2021, 22 itu mungkin masih begitu gampang ya teman-teman. Jaya-jayanya penggunaan VPN itu tahun-tahun segitu. Namun begitu tahun ke sini 2002, 2003, aduh jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba udah wis kapok gitu ya. Gitu. Kita sudah membangun channel bertahun-tahun, terus kemudian videonya mungkin masih bisa kita tonton dan kita masih bisa upload, tapi AdSense kita sudah tidak bisa dipakai karena ya itu tadi penggunaan VPN yang berlebihan. Baik teman-teman, ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan semakin cerdas dalam membangun channelnya di YouTube. Kita belajar bersama di sini, tidak ada yang saling menggurui, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya para YouTuber pemula. Jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu YouTuber pemula tahun 2023.